Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 14 ayat yang ke-26 yang berbunyi, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ada ketentraman besar bagi yang takut akan Tuhan. Pada zaman hidup kita, umat manusia sekarang ini memiliki rasa percaya diri yang didasarkan pada hidup yang beriman percaya kepada Kristus itu adalah sangat diperlukan sekali di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terlebih di dalam aktivitas bisnis atau karya pekerjaan yang kita alami, yang kita punyai dalam hidup sehari-hari. Begitu pula ketika kita diperhadapmukakan pada situasi sukar atau sulit atau kritis yang membutuhkan sebuah keputusan tegas, maka sikap pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, hal yang berkaitan dengan anugerah, skill, atau kemampuan dari Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat menentukan sekali. Oleh sebab itulah maka di mana-mana banyak digelar seminar motivasi yang dipandu motivator yang handal, yang berdasar kepada iman Kristiani, dan konsep percaya diri yang diajarkan di dunia ini haruslah kita waspadai, yang memang pasti cenderung untuk membawa seseorang yang hanya mau mengandalkan kepintaran, kepandaian, atau kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri, yang pada akhirnya akan berujung pada pribadi seseorang dapat menjadi sombong, angkuh, dan memegahkan dirinya sendiri. Di dalam hidup orang yang takut akan Tuhan terdapat adanya ketentraman besar, yang berarti bahwa sosok pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus itu, keberadaan dirinya yang berkeyakinan besar atau memiliki keyakinan yang kokoh, kuat, dan teguh. Sikap yang sedemikian itu timbul atau muncul dari dampak takut akan Tuhan, karena tidak mau mengandalkan kekuatan dan kemampuan oleh dan dari dirinya sendiri, di mana harta kekayaan atau karya atau pekerjaan atau kedudukan atau jabatan itu sungguh dihayati semata-mata adalah karena hasil dari penyerahan hidup secara penuh atau seutuhnya hanya kepada Tuhan Allah, Bapa Pencipta, Pemelihara umatnya, dan hanya mau mengandalkan Sang Pemilik umatnya itu saja. Tuhan Allah Yahweh Allah Israel memperingatkan umatnya pada masa dulu maupun juga kepada kita sekarang ini sebagaimana dituliskan pada Yesaya 31 ayat 1 dan 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Hal yang paling utama di dalam hal percaya diri bagi kita, umat yang beriman percaya kepada Kristus, haruslah sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan
maka Dia pasti akan senantiasa menyertai hidup orang yang takut dan beriman percaya kepadanya secara penuh. Ingatlah akan Mazmur 20 ayat 8 yang menegaskan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sungguh-sungguh imani, percayai karena penyataanmu diri dalam wujud manusia, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk apa yang Tuhan peringatkan kepada kami pada hari ini. Bahwa apabila kami dapat menjadi sosok diri yang percaya diri karena memang berdasarkan iman percaya kami kepadamu, maka mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan Allah, Bapa pencipta dan pemelihara dan sang pemilik atas diri kami saja. Jangan sampai kami mengandalkan manusia atau mengandalkan apapun yang ada di alam semesta ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mampukan kami untuk berbuat yang terbaik menurut kehendak-Mu, terutama ketika kami menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa di mana kami harus bergumul berat ketika menghadapi segala sesuatu yang memberatkan hidup kami itu, supaya kami tetap mengandalkan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus. Saat ini juga kami harus bersyukur berterima kasih untuk adanya pandemi COVID-19 yang semakin mulai habis dari kehidupan kami, tetapi kami harus tetap waspada Bapa, karena itu kami hanya mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan saja di dalam mengatasinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.